Kita bersyukur kepada Allah bahwa penyertaannya, perlindungannya nyata di dalam kehidupan kita sampai malam hari ini. Dan kita akan belajar bersama-sama sharing firman Tuhan. Dan tema kita pada malam hari ini ialah Immanuel. Ya, Immanuel. Kalau kita mendengar kata Immanuel ini selalu berhubungan dengan peristiwa Natal. Ya, banyak sekali tema atau perbincangan atau topik-topik yang diangkat di dalam apa ini di dalam peristiwa Natal dan memang itu ada hubungannya bersangkut paut dengan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus bahkan dikatakan pun seperti nubuatan di dalam apa ini di dalam Yesaya yang nantinya yang dicatat di dalam Injil Matius menyatakan bahwa nubuatan itu digenapi di dalam peristiwa kelahiran daripada Yesus. Tetapi pada malam hari ini ada sedikit beberapa hal yang apa ini menjadi sangat penting. Bahkan ketika saya coba mempersiapkan ini menjadi ya pergumulan kita sama-sama dan inilah hebatnya di dalam penulisan Alkitab kita ya. Kalau kita ketahui bahwa kata Immanuel ini hanya muncul 3 kali secara teks, secara literal teks hanya muncul 3 kali. Ya kalau kita lihat itu 2 kali di dalam Yesaya pasal yang ke-7. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-7, Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14 dikatakan begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan Immanuel. Dan kita juga sambung di dalam teks yang kedua di dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 ya. Yesaya pasal yang ke-8 ayat 8 dikatakan begini. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-meluap hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang ke-10 di dalam Yesaya juga, di situ juga ada tidak menggunakan kata Immanuel, tetapi Allah menyertai kami. Dikatakan apa? Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga sebab Allah menyertai kami. Kita lihat di dalam penggenapannya di dalam nubuatan di dalam Matius pasal yang pertama, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Dikatakan begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ya, inilah suatu kuasa Allah di dalam penulisan di dalam teks Alkitab kita ya. Jadi kalau kita boleh memahami, boleh mengerti kenapa Alkitab kita firman ini dikatakan sebagai firman Allah ya. Kita tidak memiliki pemahaman bahwa Alkitab ini turun dari langit tidak, tetapi ini adalah karya Allah di dalam sejarah penulisan yang notabene Alkitab ditulis lebih daripada 40 orang dengan rentang waktu yang sangat berbeda jauh, tetapi tidak ada saling bertentangan, saling menggenapi, saling menyempurnakan semuanya, dan ada garis benang merahnya di dalam peristiwa proses keselamatan di dalam apa? Peristiwa keselamatan melalui Yesus Kristus bahkan nanti diakhiri di dalam apa? Di dalam kitab Wahyu. Nah, jadi kalau kita boleh mengambil secuplik ini saja, kalau kita boleh melihat Yesaya ini menulis sekitar 700 tahun ya sebelum Yesus lahir. Bayangkan 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah menubuatkan tentang peristiwa tentang kelahiran ya seorang darah yang akan disebut yang namanya Immanuel. Ya, dikatakan tadi di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Tetapi di dalam rentang waktu yang 700 tahun itulah muncul yang namanya nubuatan tergenapi di dalam peristiwa kelahiran yang namanya Yesus itu, tetapi dikatakan di situ disebut apa? Immanuel. Tetapi kalau kita boleh menyuplik sedikit ya, menyuplik sedikit di dalam apa ini kita boleh
apa nih, melihat sedikit kadang-kadang ini tidak terbayangkan di dalam kehidupan kita, tetapi sebetulnya seharusnya di dalam nubuatan, di dalam Yesaya, bahwa nanti akan dinamakan Immanuel, ternyata di dalam penggenapan, di dalam teksnya, di dalam Injil Matius tadi dikatakan memang Immanuel, tetapi di situ Maria dan Yusuf memberikan nama bukan Immanuel, tetapi yang namanya siapa? Yesus Kristus, ya. Maria dan apa dan Yusuf memberikan nama Yesus. Seharusnya kalau mengacu di dalam teksnya, seharusnya namanya Immanuel dong. Apa yang dinubuatkan oleh apa nih? Oleh Nabi Yesaya meskipun di dalam tanda kutip lagi di dalam Matius tadi dikatakan Immanuel. Nah, disinilah kita mau belajar bahwa kadang-kadang ini kita tidak kenapa nubuatannya suruh namanya Immanuel, tetapi dalam pelaksananya menyebut memberikan nama istilah apa? Istilah Yesus ya. Di sini kita mau belajar ya. Ternyata kalau kita berbicara tentang Immanuel ya atau yang di dalam nantinya di dalam penggenapannya dikatakan nama Yesus ya. Kalau kita mengacu kepada teks nubuatan di dalam Yesaya tadi di ayat pasal yang ke-7 ayat 14 itu kalau kita boleh melihat di situ bahwa bangsa Israel itu sedang mengalami ketakutan, ya. Bangsa Israel sedang mengalami ketakutan dengan adanya peperangan pada waktu itu, ya. Tetapi kita boleh melihat seorang raja yang namanya Asa, Raja Yehuda, yang sedang diancam oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Tetapi Yesaya sebagai seorang nabi pada waktu itu memberikan janji, ya, memberikan janji bahwa ada nanti yang namanya Immanuel itu yang akan menyertai. Tetapi di dalam faktanya bahwa Raja Ahas ini tidak percaya dan memang sulit sekali untuk mempercayai karena Raja Asa ini melihat sikon pada waktu itu. Dia tidak berpikir panjang tentang nubuatan, tentang penyertaan Allah yang dikatakan Immanuel, Allah yang selalu apa? Selalu menyertai. Tetapi ketika kita boleh melihat di sini sebetulnya, disinilah kita boleh melihat ternyata antara istilahnya kodrat dan nama, ya kodrat yang diberikan apa ini tentang Immanuel yang sifat dasarnya bahwa artinya adalah Allah yang menyertai, ya Allah yang menyertai. Sedangkan kalau kita boleh mengacu arti dari nama Yesus yang diberikan oleh Yusuf dan Maria, yang artinya adalah Allah yang menyelamatkan, ya. Jadi kalau kita boleh melihat natur daripada nubuatan yang dikatakan oleh Yesaya dan ditulis lagi di dalam penubuatannya di dalam Injil Matius dan hanya Injil Matius saja yang mencatat tentang kata Immanuel ini. Injil yang lain tidak mencatat. Tetapi di sini kita boleh melihat bahwa Allah itu yang digambarkan oleh Nabi Yesaya tentang penyertaannya itu selamanya sampai kekal, tetapi diwujudkan di dalam pribadi nama yang disebut adalah nama Yesus. Ya, yang artinya adalah Yehova penyelamat, Allah yang menyelamatkan. Ya. Jadi di dalam karyanya kalau kita boleh melihat, ketika Yesus berada di dalam dunia ini selama 3,5 tahun ini, ya itu bukti bahwa kehadiran dia yang disebut sebagai seorang penyelamat itu nyata sekali, ya nyata sekali. Tetapi kodrat nilai apa ini sifat dasar daripada Allah di dalam diri Yesus yang dikatakan sebagai apa nih? Sebagai Allah yang selalu menyertai ini dari kekal sampai kekal. Jadi selamanya Allah itu menyertai di dalam apa? Di dalam kehidupannya dan Allah ini sifatnya kekal. Nah, inilah kalau kita boleh melihat kenapa kata Immanuel langsung diterjemahkan diberikan nama kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, jadi ini kita mau belajar bahwa Immanuel yang artinya Allah yang selalu menyertai, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita dan diwujudkan di dalam pribadi Yesus yang lahir ke dunia, ya dikatakan sebagai juru selamat. Bahkan kalau kita mengacu juga di dalam apa? Di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Coba kita lihat Yesaya pasal yang ke-9. Dikatakan apalagi tentang Yesus, nubuatannya. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kelima dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, dikatakan itulah kodrat ilahi, itulah sifat ilahi yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya dan tergenapi di dalam pribadi Yesus, dan kita ketahui nama Yesus itu adalah nama populer pada waktu itu, yang artinya adalah Allah yang menyelamatkan. Tetapi di sini kita mau belajar bahwa keilahian Yesus, arti kata Immanuel bukan sesuatu yang sangat sederhana sekali, tetapi memiliki makna yang sungguh luar biasa. Bukan hanya dia bernubuat untuk menyertai di dalam peristiwa daripada Raja Asa, Ahaz, tetapi di dalam penggenapannya, di dalam pribadi Yesus yang sudah lahir dan diberikan nama Yesus yang artinya Allah yang menyelamatkan. Bapak kasih Tuhan, pada malam hari ini kita coba mau lihat sebetulnya apa sih yang Allah inginkan, apa sih yang dimaksudkan tentang apa ini, tentang Immanuel tadi. Kalau tadi dikatakan tentang Immanuel, berbicara tentang Allah yang menyertai, dinubuatkan 700 tahun yang lalu sebelum peristiwa Yesus dengan penggenapan yang namanya apa ini, pribadi Yesus. Tetapi di sini saya mencatat ada beberapa hal yang sangat penting kalau kita mau mengerti arti dan makna di dalam kata Immanuel. Yang pertama dikatakan, Immanuel adalah Allah beserta kita untuk mendamaikan orang berdosa dengan Allah. Ya, kalau kita boleh mengacu di dalam perjanjian lama, ya, dikatakan manusia yang sebetulnya ada gambar dan rupa Allah, dan akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Dan karena dosa itulah makanya Allah, manusia tidak bisa bersekutu seperti awal. Dan akhirnya Adam dan Hawa pun ya memisahkan dirinya, seolah-olah mau menjauhkan dirinya di dalam keberadaan Allah pada waktu. Tetapi yang namanya Allah yang selalu Immanuel, yang selalu menyertai, yang selalu mencari akan manusia-manusia yang berdosa ini, dan kehadirannya inilah dia untuk mendamaikan orang yang berdosa kepada Allah. Seolah-olah dikatakan Allah di dalam diri Yesus sebagai seorang perantara, ya, yang memberikan nyawanya. Kalau kita boleh melihat peristiwa penebusan dosa bagi orang yang berdosa, itu kita boleh melihat bagaimana arti ia adalah Immanuel, karena Allah beserta kita untuk mendamaikan orang yang berdosa dengan Allah. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Dikatakan begini, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Ya. Inilah poin pertama, bahwa Immanuel artinya Allah yang menyertai kita di dalam peristiwa memberikan pengampunan, mendamaikan orang yang berdosa dengan Allah melalui peristiwa pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, itu poin yang pertama. Sedangkan kita lihat poin yang kedua apa dikatakan. Immanuel adalah Allah yang menyertai kita untuk membimbing, memberdayakan dan memperluas gerejanya. Ya, kalau kita boleh melihat Allah menyertai kita, Allah memimpin kita, dan penyertaannya ini kalau kita boleh melihat hari ini melalui peristiwa pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus, yang bahkan Yesus pun memberikan janjinya kepada murid-muridnya dan kepada kita akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, di dalam penyertaan ini, di dalam Immanuel ini, ya, bagaimana setiap kita dibimbing, bagaimana setiap gereja boleh melayani di dalam peristiwa akan pengembangan, bagaimana setiap perintisan, bagaimana Allah selalu menyertai. Bahkan kalau kita boleh melihat banyak kesaksian-kesaksian, bagaimana karya Allah Roh Kudus di dalam apa? Kehidupan orang-orang percaya di dalam dunia modern ini. Memang kita tidak melihat secara kasat mata, berbeda ketika apa yang dinubuatkan oleh Yesaya tadi tentang pribadi Yesus, dan seluruh orang-orang Israel, orang-orang Romawi pada waktu itu melihat kehadiran Yesus
secara nyata bukti bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yesaya dan tergenapi di dalam kehidupan Yesus meskipun hanya 3,5 tahun saja. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang hari ini yang menerima akan setiap janji dan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut karena Allah selalu menyertai kita. Bahkan Allah membimbing kita. Bahkan kalau kita boleh melihat karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Bahkan di dalam Injil, di dalam Roma pun, Paulus mengatakan ketika kita tidak mampu berdoa pun, Roh Kudus membantu kita di dalam apa? Di dalam doa. Bahkan juga Paulus mengatakan ketika kita tidak mampu berkata-kata untuk memberikan pertanggungjawaban iman atau berapologetika kepada orang lain pun, Roh Kudus membantu kita memberikan hikmatnya sehingga kita bisa memberikan pertanggungjawaban akan iman kita. Ya, Immanuel bukan hanya memberikan perdamaian bagi orang berdosa, tetapi yang kedua di sini ada Immanuel, artinya menyertai kita untuk membimbing, untuk bagaimana memperluas, menyertai akan pelayanan setiap orang-orang percaya di dalam dunia modern hari ini. Kita lihat sekarang poin yang ketiga dikatakan apa? Immanuel Allah, Allah yang menyertai kita untuk memberikan penghiburan akan umatnya. Ya, Immanuel, Allah yang menyertai kita untuk memberikan penghiburan. Memang kalau kita boleh melihat, ya seperti apa yang Tuhan Yesus janjikan, dia harus naik ke surga supaya roh penghibur itu datang di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita juga boleh melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Galatia tentang buah-buah roh, ya. Di situ ada sukacita, ada damai sejahtera, dan itulah yang Allah berikan kepada kita dan penyertaannya Immanuelnya itulah yang selalu ada di dalam diri kita. Dan itu menjadi penting bagi kita sebagai orang percaya untuk kita boleh melihat bagaimana arti daripada Immanuel ini. Sedangkan kita lihat yang terakhir di poin yang keempat dikatakan apa? Ia adalah yang menyertai kita untuk membawa umatnya kepada kemuliaan. Ya. Kalau kita boleh buka di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang 3 tentang langit yang baru dan bumi yang baru inilah ya bahwa penyertaan Allah sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita dan semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Allah. Bapak kasih Tuhan kalau kita boleh belajar hari ini tentang yang namanya Immanuel ini ya. Kelihatannya sangat sederhana sekali. Allah menyertai kita, tetapi bukan hanya berbicara tentang pribadi kita, tetapi untuk pekerjaannya, untuk kemuliaannya, dan semuanya kembali kepada Allah itu sendiri. Dan biarlah di dalam bulan Desember ini, ya, Allah hadir, Yesus hadir, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, menolong kita, dan memberkati kita semuanya. Dan biarlah sukacita Natal itu terus ada bagi kita semuanya, dan biarlah Allah selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati firman-Nya pada malam hari ini. Shalom. Amin. Amin.